بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والفضل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد الله من نياتنا من نيات وعمالنا لأناني وأهلنا باسمنا بعد صاحب التفسير لقام جلال الدين محمد بن أحمد المخلوق شيخ مختار جلال الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي صاحب القرآن الإمام محمد بن عمر المريب بن مالك السادس وعلي سجد سيد بن محمد صلى الله عليه وسلم صلاة القرآن عبد القدير محمد بن كهف عبد السليم سيد محمد بن محمد السادس حسن الشاذلي والحمد لله حسن محمد بن علي سيدنا بن محمد بن سنة بن محمد بن بارك بن عبد القدير محمد بن الله الفاضل الأسراره المرضى ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد صلاة يستعيذ بها قلبي ونفسي وروحي وجسدي والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan rahmat, karunia, taufik, hidayah yang Allah izinkan kita kembali untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan takarruf kita benar-benar mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in hiftum an la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tafsir sebelumnya dan dengan niatan untuk memutus ayat karena sebab terhalang oleh waktu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat ini berkenangan dengan anak yatim, pemeliharaan anak yatim, yang mana Allah ingatkan bahwasanya pahala begitu besar memelihara anak yatim dan juga bahaya besar, dosa besar mensia-nyiakan, tidak memperhatikan, bahkan menghardik anak yatim, termasuk orang apa? Ara'aital ladzi, orang yang mendustakan agama.
Alhamdulillah. Jadi kalau anak yatim nakal itu lumrah. Ini sudah punya bapak, punya ibu nakal. Mun yatim itu lumrah, karena nggak ada yang memarahin, nggak ada yang membentak, nggak ada yang mendidik, ya nggak ada yang bimbing. Santri tidak punya murid, tidak punya guru nakal itu lumrah. Mun punya guru masih nakal, berarti kamu itu tidak punya guru zahir batin. Kisahnya saja berguru. Jadi orang yang hanya berguru zahir belum tentu nanti di akhirat diakui sebagai muridnya. Aku nih murid guru sekolah, aku nih dok di majesitin ya, cuma duduk kucing dia duduk. Padahal orang yang belajar ilmu saking keutamaannya itu Nabi mengatakan man nadhara ila wajhi alimin nadratan fa fariha bihi khalaqallahu tabaraka wa ta'ala min tilkan nadrati. Jadi siapa orang yang melihat orang alim ya, Abah melihat kamu tuh, Abah menganggap kamu itu orang alim ya, dipandang, dilihat. Allahumma ja'alna minal qalil ya, minal alimin. Kata Nabi, siapa yang melihat sekali, sini ulama mengatakan nadratan, pandangan sekali, dengan melihat, dan itu enggak lihat lagi. Sedangkan kamu bukan sekali, berkali-kali. Apa juga melihat kamu berkali-kali sampai agak sedikit enak gitu ya. Ya biasa ya, kita manusia masa mau melihat terusan, nggak mungkin ya. Melihat orang suka terus nggak mungkin, pasti ada enaknya. Apalagi Besiul tadi nggak ngaku tuh kayak enaknya ada kayak gitu, gimana gitu ya. Dah, siapa yang melihat orang alim satu, maka khalaqallahu tabaraka wa ta'ala min tilkan nadrati wa faraja malakan yastaghfirullah li sahibi ila yaumil qiyamah. Siapa yang melihat orang alim, melihat orang soleh, hatinya langsung berdoa, ya Allah mudah-mudahan ulun jadi seperti Sidin, mudah-mudahan anak ulun ya Allah, keturunan ulun semuanya seperti Sidin, bahkan lebih dari Sidin, lebih wali dari boleh ya. Apalagi calon ibu-ibu ini mendak pernah doa beban dia terus kayak anaknya nanti pas tidur, anaknya masih kumat kamit. Anak saya ini tidur tapi kok mulutnya pam-pam. Gara-gara rumahnya ini. Yang menakutkan pas mati masih kumat kamit, kabur orang. Dah, bahkan kamu minta doa pada Allah, jadikan sultannya wali, ya Allah anak saya, bisa sekarang nih minta. Karena babnya ini sekarang babnya masalah teng nikah ya. Masa boleh diloncatin aja nih kak, jeda kak ke belakang, turun ke bawah aja, nomor 4 menit ya boleh ya. Terus kamu enggak berdoa, enggak minta kepada Allah, sedangkan hadis Nabi ya menyuruh laki-laki itu carilah wanita yang baik, yang soleh, seperti santri Hakim. Promosi. Jangan lupa nanti di belakang layar ya. Wanita-wanita yang soleh itu, yang baik itu sama seperti tanaman, sama seperti tanah yang subur, yang baik. Biar suaminya jarang sholat, biar suaminya enggak alim, biar suaminya tacut, biar suaminya bajingan tangi. Kalau dapat wanita soleh, tanahnya bagus, nanti keturunannya bagus-bagus. Allahumma ja'alna minhum.
Apalagi yang laki-laki santri hakim. Ya, bibitnya unggul, tanahnya unggul. Kenapa kamu itu harus jadi soleh? Kenapa kamu harus jadi alim? Karena ya, man abadallah bi ghairi ilmin kana yufsiduhu aktsara mimma yuslihu. Orang yang nyembah kepada Allah enggak punya ilmu, mondok tapi bisa enggak doa ini? Baca ini, Pak. Niatnya ini bisanya apa? Allahumma barik lepedok keluar kaki. Makan yang bisa. Kalau enggak sekarang ya, terus kamu nanti pas kawin, keburu kawin kayak siapa teman kamu tuh langsung pengen nikah, pas dinikahkan apa yang kamu baca pas lagi malam pertama? Allahumma barik tampar. Ilmunya belum punya ya, mau berumah tangga ya ambruk. Mau berumah tangga buru-buru udah punya ilmu ambruk, putus di tengah jalan. Allah, jangan dijauhkan, amin. Kenapa? Ya tadi ya, jadi laki-laki nggak paham. Tadi malam, kemarin malam tuh jam apa nanya, bagaimana ya di bulan Ramadan ada laki-laki mengatakan cerai. Sengaja biar Rampi yang ngomong. Sah ya, terjadi itu. Dengarkan, kalau kamu nggak punya ilmunya ya, kamu ucapkan baik ucapan sengaja, main-main dalam keadaan mabuk, habis banyak ngerokok, kenal pot ya, keceraikan terjadi ya, itu sah. Menurut syariat kamu sudah cerai, tapi termasuk cerai talak 1. Boleh kembali ke Abah? Boleh ya. Aisalikan telepon, aku mau kembali. Iya. Oke. Boleh ya. Besok sudah kembali, terjadi lagi pertengkaran, ikan bilang cerai lagi. Nadanya enggak kayak tadi ya. Yang ketiga, cerai. Kayak tadi yo. Ya. Kalau yang pemimpinnya pertama nyoring, pas turun, ya belakang turun juga semangatnya. Yamaha, Honda Yamaha gitu, ngegas tadi kurang. Yang bagus tuh kayak Honda ya. Mesin Honda itu makin panas makin. Iya. Makanya tafsir ini makin malam makin pret. Bisa mau sampai jam 2. Yang mau tunjuk tangan langsung didoakan lakas kawin. Sama ya. Udah sponsor udah yang lama-lama, sponsor lama-lama ikan. Ya, coba ikan lihat film sponsornya lama, mau kan? Man amila bi ghairi ilmin, sama juga mengamalkan sesuatu tanpa ilmu,
kana yufsiduhu, maka kerusakannya lebih besar, aktsara mimma yuslihu, lebih besar daripada kebaikannya. Kalau kamu mondoknya nggak benar-benar, nanti rusaknya kamu tuh melebihin bajingan. Ya, kalau kamu main-main di pondok, nanti kamu keluar pondok, ya, jadi bos. Karena kamu di tempat yang penuh ilmu, kamu mati kelaparan. Kamu nggak ngamalkan ilmu. Coba ya, dalam kitab apa tadi malam baca, ternyata orang yang semua ulama sepakat jangan ngomong di saat menuntut ilmu. Kenapa? Biasanya ya katanya ulama itu, orang yang menuntut ilmu itu banyak ngomong, nanti pulang-pulangnya tong kosong nyari bunyinya, bebungolan, jadi bungol. Kenapa kata ulama? Ya, kok suruh khidmat, suruh diam, suruh tertib? Karena kamu tuh sedang diisi. Ini kan bab nikah, ikam ngisi istri ikam sambil rame-rame, nggak tenang, nggak jadi. Ya. Ini babnya ini. Ya. Dengar ya. Mau nikam tenang, ya. Lakas jadi. Coba ikamnya, hanya berapa menit Satpol PP datang, dok. Ada tenang lalu, gak ada jadi. Dah, ya. Makanya di dalam pernikahan itu litaskunu ilaiha, biar kamu tenang. Ini sekarang babnya nikah. Kalau kamu tahu ilmunya, ya wanita itu kalau tahu ilmunya, pahala berlipat-lipat, bukan bulan Ramadan aja. Orang yang suami istri itu pahalanya berlipat-lipat, masak berlipat-lipat, nyapu, nyuci. Ya, bukan penganiayaan, memang ladang kamu mencari pahala terbanyak terbesar. Lebih baik daripada haji 200 kali. Haji sekali dia tidak pernah. Dah, jadi iya sekarang ya kita berada di sulusu wa baqiya sulusa ini, ada di sepertiga kita sudah. Klasemen apa ini namanya? Masuk babak final sudah, mulai dah mau babak final. Makanya di masjid-masjid kan biasanya wah salam kawan ikam tuh ada sudah sekarang dah. Islam abangan ya sudah mulai model dah. Syukur kamu ya sama orang tuanya disuruh masih di pondok. Mau pulang mak pondok, mau pulang mak pondok. Ya, maksudnya biar kamu tuh nggak model ya, biar kamu masih tetap imanmu kuat. Dahan ya sampai 30 hari selesai. Amin. Yang enggak amin pasti wanita haid dan laki-laki haid. Ya, Hendri Awan. Dah. Kembali tafsirnya kita lanjutkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini walamma nazalat ya. Udah ini ayat turun min wilayatil yatama wa kana bihim min tahtihi asyri au thamani. Jadi ini ayat turun ketika seorang wanita ya itu merasa ini fala yu'dilu bainahunna, karena sebab merasa tidak mendapatkan keadilan. Ini ayat ditakutin wanita, makanya yang merasa wanita jangan dengarkan. Kayak apa kalau nggak dibaca ini ayatullah? Haram, dosa.
Jadi yang merasa wanita bukan salehah, jangan dengarkan ini ayat, karena ini ayat membahas tentang poligami. Ya, poligami itu bahasa Yunani. Poligami itu berkeluarga lebih dari satu. Kalau satu monogami. Boleh sih kamu. Ini ditanya nggak apa. Kalau laki-laki, kata secara ilmu psikologi, apa itu pokok sudah, sosiologi, ya itu dah, ya gigi pokok sudah. Kalau laki-laki namanya poligini, kalau perempuan poliandri. Ini bukan begayaan, bener. Karena menjelaskan kayak apa nanti kalau nggak tahu. Bahasa Arabnya ta'addud az-zawwaj, ta'addud az-zawwaj, ya, menambah nikah. Dengarkan kalau kamu tidak paham poligami ini, kalau bahasa ngetrennya nikah lagi, kawin lagi dengan sebutan nikah siri. Maka laki-laki harus tahu hukumnya, ya, nikah siri itu haram, tidak boleh. Tulis kamu, nikah kok sama siri, nikah sama orang, dituliskan, nyesel tulis apa? Siapa yang salah? Tidak boleh, haram ya nikah kok sama daun sirih kamu. Nikah sama wanita cuma dinamakan nikah sirih. Nikah sama sirih ya tidak boleh. Dimohon kehadirannya undangan pernikahan Oto bersama Siri. Kayak itu. Tito bukan Oto. Tito di dinding. Dulu ya di abad 19 itu nikah poligami ini merebak, ya. Bahkan ini disebutkan di tafsir ini, di antara mereka ada yang punya 10 sampai 8, ada yang 8, ya. Nabi siapa yang istrinya paling banyak? Tulis tahun berapa? 59. Nabi Sulaiman. Istrinya berapa? 1.700 wanita merdeka, 300 budak. Zaman dulu masih banyak budak. Ya, jangan nikah, ya, itu memang gaddarullah, para nabi semua banyak istrinya memang. Untuk apa? Ya namanya bibit bagus tuh biar banyak, bibit, aduh, bibit buaya buntung, bibit hidung belang, aduh, bibit tukang selingkuh. Dengarkan, poligami sama selingkuh jangan disamakan, ya. Selingkuh itu zina yang di atas namakan poligami, sehingga orang menganggap orang yang berpoligami itu selingkuh. Bukan, beda selingkuh, poligami. Poligami ini disunnahkan, disyariatkan sama Allah. Kapan itu turunnya ayat ini? Nomor 3 ini, yang ketiga, ayat ketiga ini, ketika perang Uhud. Banyak yang mati laki-laki, jandanya terlalu banyak. Kasihan Rasulullah memikirkan, kok banyak ini, anak-anak juga banyak. Akhirnya turunlah ayat ini membolehkan untuk menikah lebih dari satu. Wa in hiftum. Nah tuh, mana tadi?
Ya, ini ya tadi. Wa in hiftum alla tuqsitu. Ai ta'dilu. Bila kamu khawatir, hif itu khawatir, untuk apa? Antuk situ, untuk tidak berlaku adil fil yatama. Jadi anak yatim dibesarkan kemudian dinikahi boleh ya. Kalau daripada dia nikah sama laki-laki misal menghabiskan hartanya, ini alasannya kenapa dibesarkan anak yatim kemudian dinikahi boleh karena yang membesarkan itu kalau melihat yang calon-calonnya nanti bisa menghabiskan harta-hartanya aja untuk foya-foya bermaksud kepada Allah, mending dinikahin sama dia, kemudian hartanya digunakan untuk wanita tadi ya. Tidak boleh kamu nikah sama anak yatim hartanya yang kamu habiskan, tidak boleh ya, meskipun hartanya wanita istri itu punya suami, tapi khusus anak yatim jangan ya, jangan diotak-atik. Ini laki-laki pemburu wanita yatim. Ya. Jadi di abad 19 itu merebak, kemudian di tahun 1890 dan diperbarui lagi 1904 itu dibantah sama pastor-pastor ya. Kan dulu Islam berkembang, jatuh, kemudian dipegang orang Nasrani ini akhirnya menutup poligami, bahkan menjelek-jelekan orang yang melakukan poligami. Padahal syariat ya berbagi, karena wanita nanti semakin akhir banyakkan wanitanya. Dan apakah di surga nanti ada poligami? Ada ya, tapi wanita dihilangkan sama Allah rasa cemburu. Yang buat wanita nggak mau dipoligami karena cemburu. Padahal cemburu itu sebenarnya yang harus cemburu laki-laki. Ya benar ya. Kamu kandang ayamnya kamu ya 100 perempuan, kamu kasih ayam laki-laki. Nyantai itu aman damai. Kasih laki-laki lagi bertarung. Ya memang tidak bisa, itu kodrat Allah, tidak bisa memang. Makanya ya, kalau laki-laki poligami, kalau perempuan politron. Tadi sudah disampaikan. Kalau laki-laki banyak istrinya namanya poligini. Kalau binian banyak lakinya namanya ini disunahkan, disyariatkan. Yang Andre ini, dengarkan, Andre, haram. Perempuan lakinya banyak, semuanya dikirimin surat I love you. Asal ketemu siapa saja, I love you. Kalau Madura dibalik lapan you. Dah, ya. Jadi jika kamu nggak bisa berbuat adil, antak dilu kepada anak yatim atau kepada istrimu, ya, bainan nisa, di antara wanita, fankihu ma qabalakum minan nisa, maka nikahlah, tazawwaju, bimakna man, itu siapa, qabalakum, siapa yang tidak kamu, min nisa matna wa thultha, yang wanita yang kamu kehendakin dari wanita, yaitu matna wa thultha wa ruba. Jadi kalau kamu sanggup nikah ya lebih dari satu dibolehkan, 2, 3, 4 ya. Yang tidak boleh haram itu ya nikah itu 2, 3, 4. Dengarkan, boleh kamu menikah 2, 3, 4. Yang haram kamu menikah 2, 3, 4.
Suruh belajar tidak dipahami. Mon 2 ditambah 3 tambah 4 tak boleh. Oh, hanya Rasulullah 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4. Jadi Rasulullah istrinya 9. Tapi dengarkan ya, 9 istri Rasulullah. Yang paling gadis itu hanya Sayyidatuna Aisyah. Nikah sama Nabi umur 6 tahun, digauli sama Nabi umur 9 tahun. Dulu wanita umur 9 tahun buana. Kopi benar. Jangan ikan bayangkan buananya apa gitu ya. Yang belum umur ya sudah boleh ikan keluar sana dulu. Belum pernah mimpi basah, ayo keluar dulu, keluar. Ini masalah ini. Dewasa ini. Ayo mat Nawawi, mana mat Nawawi? Nih, sana ikam. Tunggu. Adalah kamu menikah dengan seorang wanita 2, 3, 4 wala tazidu ala dzalik, dan enggak boleh menambah ya, enggak boleh kalau sudah 4. Bagaimana ada orang yang sampai lebih ya? Itu biasanya satu yang buka tutup, seperti ada seorang kiai di Jawa ya, istrinya 4, ini buka tutup dilepas, nanti masuk yang lainnya, lepas masuk lainnya, masuk gitu. Ada ya pesantren, bahkan ada suatu kiai itu istrinya sampai 200. Kok aku sudah ya, jangan usah diangan-angankan ikam menjadi kiai, jadi ulama ikam pasti sama Allah nanti dikasih kelebihan. Kenapa? Karena sarjana. Daripada yang jelanaan memang ya, yang lebih bergerak itu bergerak dengarkan. Ikam nih pikirannya. Fa'in hiftu man la ta'dilu, jika kamu enggak mampu, ya enggak punya duit, jauh usah ngayal ya, pemalar, enggak mau kerja, malas. Jangan ngarep punya istri 2, 3, 4 ini ya. Mun duit minta sama bini, malu-maluin. Mau nikah kenapa? Bini itu calon itu, Bu sugih bapak mertua, laki-laki apa? Santri itu harus punya pengalaman, harus punya ilmu, mandiri. Ya, nggak mengharap warisan dari orang tua atau mertua. Itu santri. Ya apa cari? Sekarang ikam cari. Berusaha gimana? Mondok ilmu ya, cuma diam aja di kamar. Nggak punya pengalaman nih kan? Nggak berkembang ilmunya kamu. Emang nanti kalau kamu keluar pondok mau baca kitab terus, susah berkembangnya. Ya. Tapi kalau kamu semuanya bisa, jadi laki-laki semuanya bisa, kamu mudah mendapatkan harta. Mengkem pasif diam susah. Jadi laki-laki itu yang bergerak sesuai dengan sarjana tadi. Allah bilang ini tadi ya, sarjana karena kampanye bergerak, bukan diam. Yang bercelanaan itu banyakkan diam, menunggu warisan ya.
Mun yang sarungan nih, seru lari, bras berangkat, naik bras berangkat. Naik ke tower gas, lupainnya kata apa gitu, waduh. Bulan ada 2. Ini santri putri kok sedikit. Itulah. Itu orang semua. Oh, apa kira pulang? Halangan ternyata. Ini malam keberapa? Ya Allah, tinggal 7 hari malam, 7 malam lagi. Buliknya malam lebaran dan malam takbiran. Ya, kamu kalau tahu ilmunya, laki-laki itu jangan mudah mengucapkan kalimat talak, cerai. Ya, kayak tadi, talak 1, kamu boleh kawin balik lagi, ngumpul lagi. Ya, tapi kalau talak 2, kamu sudah 2 kali mengucapkan, masuk talak 2, itu kamu harus selamatan lagi, ijab kabul lagi. Ya, ada saksi 2, selamatan lagi meskipun kecil-kecilan. Tapi kalau yang ini terucap, saya talak kamu 3, talak tuki salasah, maka gak bisa kamu balik lagi sama bininya kamu, kecuali bininya kamu dinikahinkan sama orang laki-laki lain sebentar, baru nanti dicerai, balik lagi sama kamu. Tapi masalahnya kalau yang ini nikahin istri kamu pas suka selamanya, ada lagi dong. Makanya ya, biar kamu nanti istri kamu jerit berkali-kali, sayang gulingkan aku, pisah kita, biar tutup kuping ya, yang usah didengarkan, karena dia meskipun mengucap cerai tidak sah. Tapi kalau kamu menggetarkan Arsyur Rahman, sehingga sananya Allah itu malaikat getar. Siapa? Kacong boleh, cerai boleh ya. Tapi ada ini ya, kalau sudah 3 balik lagi haram, zina namanya. Tapi ada di kampung Abah, bertekap cerai balik lagi punya anak, balik lagi punya anak, sampai ulama di situ geleng kepala, ini pakai hukum kayak apa ini sudah. Biasanya yang bertengkaran pas nikah itu anak pertama sama si pengawi kan. Udah disebutkan namanya. Ya, jadi tahan ya, kamu pertahankan rumah tangga kamu, jangan mudah. Kenapa? Dengarkan ya, setan datang, lapor komandan. Apa? Aku bawa si santri haki mabuk, biasa loh situ ya. Lapor komandan, aku bawa santri haki nonton apa gitu. Ya. Lapor tuan, saya bawa santri haki nyuri ya, semua dosa dilaporkan. Jar iblis belum ya, belum termasuk anak kesayangan, anak buah kesayangan, lapor ke lahir ya, kecil orangnya lapor ya. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah memisahkan dua, si Juliet sama Romeo. Wah, istimewanya ini.
Setan paling bangga, paling senang, paling gembira kepada dua pasangan yang asalnya bersatu sehidup semati pas berpisah. Dengari ya, jangan biar tersakitin, biar katanya ya rumah tangganya enggak baik, biar dibilang suaminya enggak baik, istrinya enggak baik, pertahankan. Mana tadi? Ya. Alla ta'dilu fihinna bin nafaqah wal qasam. Ya, jadi kalau kamu enggak mampu memberikan nafkah dan memberikan pembagian ya. Pembagian itu bukan adil menurut wanita. Ikam tidak bisa adil, ngapa ikam kawin lagi? Tidak bisa ya. Yang tahu adil itu laki-laki. Punya anak TK, SMP, SD, SMP, SMA, masa mau diadilkan? Kasih duit berapa ini? 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, nggak bisa. Ya, yang bisa menentukan itu hanya orang tua. Sama istri 4, kalau yang bisa menentukan itu suami, bukan ini yang komen. Ya, tuh istrinya Rasulullah. Semalam Rasulullah menggilir istrinya. Ya, kalau kamu nggak bisa nafkah atau nggak bisa menggilir istrinya kamu, dah nikah satu aja ya. Macam-macam. Rasulullah semalam menggilir istrinya 9 dalam semalam. Gak usah kamu bayangkan, orang ikan bukan nabi. Tapi istri yang sini ingatkan, ini ilmu ini ya. Kalau istri yang ini sudah selesai mau datang ke sini, Rasulullah ya bukan dipisuin, bukan, malah disuruh cepat-cepat dan dikasih pengharum biar ke sini dalam keadaan harum. Meniring Madura, coba kakek abine boleh montai kora bencapi. Bukan dikasih pengharum, kasih lombok kayak maksudnya Allah memberi syariat ya tentang poligami ini biar enggak laki-laki itu enggak selingkuh, zina. Ya benar ya. Ada ya perempuan biar ikan berjajan di luar sana, kenapa Pak? Yang penting ikan jangan menikah lagi. Bungun. Ya. Penjajan di situ, habis nyelup teh apa gitu, pas nyelup di sini kayak apa kan, bawa penyakit. Ya Allah. Jangan minuman teh ya, ternyata teh itu ada apa namanya, campuran babi itu namanya ya lagi. Kok hebat nih kamu? Tahu golagen itu. Bisa minum teh ya, minum kopi, karena kopi minuman orang sufi ya, bukan sopi, sufi, suka wifi. Dulu ya kaum sufi itu yang menemukan semua ilmu ini, semua apa saja di dunia ini sebenarnya orang Islam, termasuk kopi itu di awal ya, di abad dengar udah. Jadi yang menemukan itu orang sufi, menemukan kopi. Akhirnya berkembang sampai ke Yaman, sampai ke negara-negara ya, negara-negara Arab, Emirat Arab. Itu bahkan yang ahli kopi itu mengetahui kopi yang hitam, yang agak kuning, beratnya, yang ringan rasanya, saking ahlinya. Itu orang Islam, bukan orang kafir. Orang kafir buat kamu itu nggak suka sama kopi, dikasihlah teh, karena teh itu bisa dicampurin itu tadi, kopi nggak bisa ya. Ya kamu kalau lebih lagi, kopinya digiling sendiri, buat sendiri, nggak usah beli kopi yang pabrikan. Tadi bicara apa lah?
Iya. Iya, keadilan ya. Kalau kamu bisa adil, bisa berbagi sama bininya kamu, silakan. Enggak bisa, enggak usah. Ya, enggak lepas gitu tuhut ikam. Semalam berbagi 9 kan, menjak jalan merangkak kan. Ini bukan ya mengada-ngada. Orang Banjar bilang lapas lim tuhut ikam. Qasallahaladzim. Ya, benar ini ilmu ya. Jadi kalau kamu nggak mampu dalam nafkah memberikan, karena semakin kamu nambah istri, pengeluarannya semakin besar ya, bukan semakin kecil. Ngapain kamu nambah bini hanya ingin apa, jadi benalu sama istri yang baru atau istri yang kedua, ketiga, keempat? Ngapain ya? Bukan laki-laki. Laki-laki itu seperti sponsornya rokok Surya itu, punya laki-laki punya ya. Kalau orang Madura bukan laki-laki punya selera ya, laki-laki punya semera, punya duit. Nggak punya duit nih kamu, mana ada ini berdiam ya. Kasih I love you, iya pertama bertemu I love you, aku suka kamu, mendadak semera tadi, mendadak diceramain nih kan ya. Minta adzan komat jadi satu. Mana tadi? Fihinna bin nafaqah, ya sudah. Fawahidatan, maka cukup satu, seorang saja. Fawahidan itu seorang saja. Ankihuha, kamu nikahin. Sudah. Au ma malakat aimanukum, atau budak ya. Budak zaman Nabi itu dibolehkan ya, diadakan dulu sebagai membantu kerja. Kemudian budak zaman dulu tuh bisa dijadikan istri, walaupun ya hanya sebatas cuma sebagai pemuas nafsu, karena ibaratnya itu budak ya, bukan berstatus sosial orang merdeka, dia tertawar. Makanya ketika Rasulullah datang, ditutuplah perbudakan ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena perbudakan itu menghina status manusia. Sama namanya mut'ah, muta'ah, yang tahu mat'an, mut'atan, bahwa mut'atan, bukan mutia ini ya. Mut'ah, nikah kontrak. Nah, perlawanannya dari poligami ada yang merebak di Indonesia atau di mana-mana, namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu pernah terjadi. Nabi di perang Uhud membolehkan sahabatnya, karena 3 bulan nggak pulang ya. Laki-laki itu kalau sudah 3 bulan nggak pulang, darahnya naik ke atas ya, sudah ketahuan. Ngomong A tapi B, udah gak jelas, itu sudah sinyalnya sudah mulai rabun. Makanya sama Nabi, ya sudah ya, sekarang sahabat dibolehkan kamu mencari budak atau mencari wanita, nikah mut'ah, nikah kontrak zaman itu. Setelah itu Nabi menutup ila yaumil qiyamah. Jadi kalau ada orang, ayo nikah mut'ah, nikah kontrak, enggak ya, haram, sudah diharamkan sama Nabi. Tapi zaman dulu kan Nabi pernah membolehkan. Iya, pernah Nabi membolehkan, kemudian dinaskan, kemudian dimansuh, nasah, mansuh. Jadi ada nas, kemudian dimansuh, ditutup. Pernah dibolehkan, ditutup ya. Dulu boleh kamu mabuk, tapi berhenti ketika kamu sholat. Ketika imannya sudah kuat, dimansuh, nggak boleh ya, diharamkan total, nggak boleh minum.
Sama sejarah nikah mut'ah itu dibolehkan, tapi ditutup. Tapi ada ini ya, aliran Syiah itu mengatakan halal, berpahala, sama dengan apa gitu pahalanya. Ya, itu hanya melegalkan yang namanya perzinahan, cuma mengatasnamakan agama. Hati-hati, jangan mau upatin ya, nikah kontrak haram. Jadi semua sudah dijelaskan sama Nabi, ya, tinggal kamu ikutin. Tapi ada ya, Nabi melarang kok sekarang dilakukan, ya. Lihat dulu kalau ada ketetapan hadis, hukum, lihat di atas sampai ke bawah. Jangan satu aja ngambil. Sama wanita ini biasanya mau, kalau ini nggak mau, ini masalah poligami ini, ya, tidak boleh ya. Kamu beriman, imani semua. Kalau kamu beriman, kalau kamu menerima, terima. Kalau kamu nggak sanggup, sudah, ya, jangan kamu paksakan. Jika mau dipoligami, mau, ya, tapi nanti nggak mau, itu berarti kamu menolak syariat. Nggak mau, sudah selesai, bilang nggak mau. Tapi jangan bilang, ya, saya nggak setuju, nggak cocok. Nyaman laki-laki itu poligami, bukan gitu ya. Sudah, nggak mau, nggak mau. Agama tidak memaksa. Subhanallah ya. Hanya wanita beriman dan wanita yang merasakan sama seperti yang dirasakan wanita yang lainnya. Itu orang yang mau berbagi itu karena mau merasakan. Ya, contoh Abdurrahman ya pernah nggak makan, melihat orang dikasih makan. Kenapa? Karena pernah merasakan nggak makan. Mun wanita mau berbagi itu karena merasakan kayak apa kalau wanita itu nggak ada lakinya. Ya kayak gitu. Ya, kalau kamu, saya tidak suka sama, saya menolak poligami. Nanti anaknya kamu perempuan terus menikahkan sama siapa? Ya, tidak boleh. Syariat itu kalau kamu sanggup lakukan, tidak sanggup ya sudah. Sebab wanita kadang sanggup, dianya sanggup kuat, datang nanti ya tukang ngipas ini. Akhirnya nggak sanggup lagi. Karena wanita itu asalnya kuat, tapi dia nggak kuatnya itu karena sebab kanan kiri ada angin masuk. Habis nggak kuat lagi ya. Jadi yang dikatakan orang yang beriman itu yang istiqomah, biar gunung meletus, biar langit runtuh, ya, tidak merubah keyakinannya. Sebab dalam tafsir itu disebutkan ulama, ternyata orang yang munafik itu punya ciri diantaranya tidak istiqomah. Kena ikam, kadang berkopiah, kadang bergamis, kadang enggak, kadang berselawar, kadang enggak, kadang bersepak, kadang enggak, kadang berbaju, kadang enggak. Dan lahir tidak jatuh malakat imanukum dalika, yang demikian itu ay nikahan arba'an, nikah 4 itu awil wahidah atau satu tayassara abil tayassara atau adna, yang mengambil hamba sahaya agrabu ila alla ta'ulun, itu lebih dekat daripada dan lebih dekat dari yang namanya penganiayaan. Jika kamu tidak mau, tidak sanggup, ya sudah satu aja, daripada kamu melaksakan 2, 3 ya teraniaya, tidak terurus, tidak adil, cuma tahunya bertelur ke sana, bertelur tinggal ada itu ya. Termasuk bubuan Habib tuh kayak gitu. Nah, nikah tinggal, jangan ditinggal ya, tetap dipertahankan. Jangan jadi jangan cuma Habib aja ya, semua laki-laki ya. Membanjar itu nikah 1 namanya
wajar. Nikah 2 belajar. Nikah 3 wajar. Nikah 4 pacar. Kurang ajar ya ampun. Nikah 4 belum sadar. Kalau dibilang kurang ajar, janganlah. Di sini ada ayatnya ini, ya, dibolehkan daripada, kan karena laki-laki itu atau perempuan sama punya ada kelebihan, ya. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Karena Allah tahu kadang laki-laki itu cukup satu, ya. Ada laki-laki itu tidak nikah lagi kan? Ada. Ngeliat wanita biasa, tidak tertarik. Mun yang itu nggak bisa, itu punya kelebihan sudah begini. Misal melihat wanita langsung matanya langsung ngedep, ya. Dinamakan dalam ilmu apa tadi itu sudah, ya, si sosiologi itu dah, ya, namanya hiper, ya. Hyper. Pengasuh ini disalahkan. Ya itu sudah. Kenapa bilang muyak bahasa kayak gitu? Mending orang yang punya kelebihan. Sudah. Laki-laki kelebihan, ya. Tidak cukup itu. Nanti ini ketemu sama perempuan nih, Kang. Ya. Tidak cukup ikan gilir semalam sekali aja. Mintanya ya, jadi syariat dibolehkan itu karena Allah lebih tahu daripada salah tempat, ya. Karena orang katanya Rasulullah, jika kamu mau bersedekah, ya, kenapa ya Rasulullah orang kok wafi buti ahadikum sedekah, dari sebab kamu kumpul sama bininya, ya, kumpul sama istrinya kamu termasuk sedekah, dihitung pahala. Karena kalau kamu sedekah sama bukan tempatnya jadi hak. Ada pemijat terapi di sini, ya, pijat terapi. Enggaknya nanti kan pakai bahasa, yuk sedekah yuk yang, nah, ya. Peng-pereng. Kok astagfirullah, benar ini, ya. Daripada ikan bilang jelas-jelas nanti ketahuan sama anaknya, sama tetangganya, sama mertuanya. Ada cerita, ya, kemanten baru diintip sama, didengarin sama mertuanya, ya. Si kemantennya, kemanten lakinya beli duren, des, ya. Buka yang, janganlah, ikam aja buka, ikam aja. Duren. Ini apa cerita bagaimana? Duren, ini kamu kemana, Ika? Buka yang, ya, dipaksa sama laki-laki, dah kena sini keluar darah. Nah kan keluar darah. Benar ini cerita. Orang ngomong duren ikan kemana? Dah, kita dilanjut. Ini nanti diedit. Dah, mudah-mudahan kita kaji jadi kita manfaat dunia akhirat, dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari penyakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kita di thuluth sepertiga bulan Ramadan. Allahumma ja'alna mimman tudrikuhum rahmah thumma maghfirah thumma idhum minan nar bi barakatil al-Fatihah wa al-Fatihah. Allah